warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fatwa Firmansyah dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 8. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang organisasi Pakta Warsawa yang mencakup latar belakang, perkembangan, pengaruhnya terhadap negara Indonesia, dan yang terakhir kesimpulan. Kita langsung ke yang pertama, yaitu latar belakang. Organisasi Pakta Warsawa merupakan aliansi militer dari negara Blok Timur yang terbentuk pada saat Perang Dingin. Organisasi ini secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 yang dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan. Anggota dari organisasi Pakta Warsawa merupakan negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur yang berada di kawasan Eropa Timur seperti Uni Soviet, Bulgaria, Romania, Jerman Timur, Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia. Aliansi ini pada dasarnya terbentuk untuk menentang kubu dari blok barat yang sedang berselisih pada saat itu. Aliansi ini terbentuk untuk mengantisipasi serangan atau ancaman dari aliansi militer blok barat atau biasa disebut NATO. Organisasi ini juga berguna untuk menyatukan negara-negara dari blok timur agar bisa menghadapi aliansi militer dari blok barat. Pakta Warsawa ditandatangani pada bulan Mei 1955 di Warsawa oleh Uni Soviet dan 7 negara lain yang tergabung dalam organisasi tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke perkembangan organisasi Pakta Warsawa. Organisasi Pakta Warsawa mengalami keruntuhan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan oleh faktor internal yang terjadi pada negara-negara yang tergabung dalam organisasi itu sendiri. Misalnya pada tahun 1958, organisasi Pakta Warsawa yang negara yang anggotanya Hungaria, pemerintahnya menyatakan mengundurkan diri dari organisasi Pakta Warsawa karena di negara Hungaria sedang terjadi demo besar-besaran anti-Soviet yang didukung oleh Dinas Keamanan dari Barat. Selanjutnya pada tahun 1962, negara Albania resmi dikeluarkan dari organisasi Pakta Warsawa karena memandang pemimpin Uni Soviet telah menyimpang dari pandangan Maksimus Ortodoks. Selanjutnya pada tahun 1968, pada saat terjadi liberalisasi dan reformasi kardinal di Cekoslovakia, organisasi Pakta Warsawa harus menghadapi kebangkitan dari Praha. Selanjutnya pada tahun 1990, negara Jerman Timur resmi mengundurkan diri dari organisasi Pakta Warsawa dan melakukan reunifikasi dengan Jerman Barat dan menjadikan Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu dan bergabung ke aliansi militer blok barat atau NATO. Dan puncak keruntuhan dari organisasi Pakta Warsawa itu sendiri terjadi pada tanggal 25 Februari 1991, itu pada saat 6 menteri luar negeri dan pertahanan yang masih tergabung dalam organisasi Pakta Warsawa melakukan pertemuan atau perundingan yang dilakukan di Budapest untuk membahas tentang pembubaran organisasi Pakta Warsawa. Dan pada akhirnya pada saat itu organisasi Pakta Warsawa resmi dibubarkan. Semua mantan anggota negara organisasi Pakta Warsawa resmi bergabung kepada aliansi militer blok barat kecuali Uni Soviet. Selanjutnya kita balik ke pengaruh organisasi Pakta Warsawa terhadap Indonesia. Meskipun organisasi Pakta Warsawa tidak berumur panjang atau mengalami keruntuhan yang sangat cepat, tapi tidak dipungkiri organisasi Pakta Warsawa membawa dampak atau
membawa dampak atau pengaruh yang sangat besar bagi negara-negara di sekitar, tidak terfokuskan untuk negara Eropa. Misalnya saja dapat mempengaruhi negara-negara Asia dan sekitarnya termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan dari organisasi Fakta Warsawa itu seperti ideologi-ideologi baru dan paham-paham baru. Misalnya dapat dilihat dari Indonesia saat Orde Lama terpengaruh oleh ideologi atau paham komunisme dan sosialisme, sedangkan pada saat Orde Baru negara kita terpapar oleh ideologi atau paham kapitalisme dan liberalisme, dan juga berpengaruh pada negara-negara lain yang tidak tergabung dalam blok barat maupun blok timur untuk membentuk organisasinya sendiri, yaitu GNB atau Gerakan Non-Blok yang bertujuan untuk menentang agresi, serangan, dan ancaman yang berpengaruh kepada kemerdekaan negara dan menjamin kemerdekaan negara anggota dan negara lain. Yang terakhir ke kesimpulan dari organisasi Fakta Warsawa. Meskipun organisasi ini tidak berumur panjang, tapi tidak dipungkiri juga dampaknya cukup besar bagi negara-negara lain dan membawa dampak yang cukup besar juga pada negara-negara di Asia, tidak hanya di Eropa. Seperti yang tadi saya katakan, organisasi ini membawa paham-paham baru dan ideologi-ideologi baru seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, dan kapitalisme. Jadi kesimpulannya, organisasi ini pada dasarnya merupakan organisasi aliansi militer yang dibuat oleh Blok Timur untuk mengantisipasi aliansi militer dari Blok Barat, tapi ternyata juga membawa pengaruh yang cukup besar bagi negara-negara lain. Sepertinya cukup segitu yang dapat saya sampaikan pada presentasi tentang organisasi Fakta Warsawa pada saat ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.